biar kayak mak-mak komplek, iya kan? Iya, Biasanya betul. gitu, harus begitu dong. Jadi kan gini, terus udah gitu kita turunin ke bawah dikit. Nah, udah kayak mak-mak komplek belum? Udah, Udah cakep. kan? Nah, terus pegang handphone. Pegang handphone, buka aplikasi Komplek Kita. Di sini fiturnya ada pembayaran, pembelian, tagihan iuran, telekomunikasi, PLN. Ih, ini mah butuh banget mama. Buat Iya, bayar-bayar apa-apa bisa di sini langsung. semuanya bisa di Oh situ gitu ya. langsung. Ceritanya kan ini lagi acting ya. Ya, Tapi gini, oh jadi ada layanan. Kelihatan nggak sih maksa ya? Terus udah gitu ada kegiatan, ada pengumuman, berita. Apaan sih ini? Aplikasi ini tuh kayaknya kita semua butuh ya. ya, Aduh, tepuk tangan dong, aktingnya bagus nggak? bagus banget. Terima kasih Mas Rifki Ya, dari Komplek sama-sama. Kita udah hadir. Alhamdulillah. Biar tahu grogi nggak, salaman dulu. Salaman dulu. Grogi? Ini Tangannya dingin? 16 derajat. Oh gitu? Iya, jadi Aman nih, aman nih? Kita aman. interviewnya 5 hari loh di sini. Waduh, kelamaan. Enggak, aman, enggak. Cukup sejam aja Sahabat MBS, mudah-mudahan bisa bareng-bareng Ya. terus karena kita kedatangan narasumber Mas Rifki dari Komplek Kita. Halo. Sombongin dong. Udah pakai seragamnya, Komplek ada Kita. name tag-nya Ada name juga. tag-nya. Udah Ih, lengkap lah. serius banget ini branding. Ini baru bikin. Oh, demi Baru ya, bikin demi sehari yang lalu. live. Iya, demi live di sini. Oke. Dan tentunya kenapa tadi Chris bilang ya, sambil lihat handphone dan lain sebagainya, lalu kemudian bilang ini ada banyak banget. Karena Chris juga baru tahu. Jadi ternyata ya, ada aplikasi yang bisa memfasilitasi kebutuhan kita sebagai penghuni rumah yang ada di dalam komplek gitu. Kenapa sih kita bilang komplek? Ya minimal kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba bertempat tinggal gitu ya untuk di daerah-daerah Ya. tertentu, satu di sini, satu di situ gitu kan. Tapi ini minimal satu buah komplek yang memang udah apa ya istilahnya terbentuk gitu, terdiri dari beberapa penghuni. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomong masalah tetangga dan lain sebagainya, pagi lebih lengkapnya sebuah komplek, itu kan kebutuhannya banyak. Banyak banget. Dan itu terbaca semua sama Mas Rifki and the Gang. Iya, betul. Di komplek kita itu hampir semua fitur kebutuhan di komplek ada Mbak di situ. Kok tahu banget sih kebutuhan komplek apa, gimana nih awal cerita ini? Pasti kan karena itu ya latar belakangnya makanya lahir sebuah Ya. aplikasi Komplek Kita ini, gimana nih? Sebetulnya karena kan komplek tuh sekarang banyak banget ya Mbak, hampir di seluruh Indonesia pasti ada lah, bahkan di kampung-kampung pun ada komplek. Nah, kita lihat dari situ permasalahan-permasalahan yang ada di pengurus, itu kayaknya banyak banget nih. Terutama mungkin untuk pembayaran iuran biasanya. Terkait keuangan itu kan sensitif ya Mbak ya. Oh iya, Sensitif benar. banget. Nah, banyak warga yang akhirnya mungkin bingung gitu, uangnya tuh dipakai apa sih gitu kan, transparansinya nggak ada. Nah, dari situ kita carilah solusi dan akhirnya kita kembangkanlah Komplek Kita gitu untuk memenuhi rasa penasaran dan juga fitur-fitur yang lainnya. Weh, memenuhi rasa penasaran. Betul. Tapi Mas Rifki kesini juga jadi bikin orang tambah penasaran. Betul. Penuhi ya penasaran kita ya? Ya, boleh, siap. Pasti nih terjawab semua nih ya. Oke, jadi sebenarnya memang dasarnya yang paling sensitif dulu yang diambil ya. Ya. Masalah keuangan, sensitif banget ya ini ya urusan itu ya. Sensitif banget Mbak. Sensitif banget, betul. Dan akhirnya berkembang, akhirnya kebutuhan-kebutuhan lain. Betul. Dan itu difasilitasi oleh sebuah aplikasi Komplek Kita Di ini. satu aplikasi aja itu semua fitur terkait bantuan, izin warga, bahkan arisan juga ada Mbak. Ah, yang mana arisan? Ada, coba Coba Mbak. di layanan. Ada arisan di sebelah. Oh iya benar. Oke. Kita tidak menampilkan slide-nya di sini buat Sobat MBS. Untuk yang penasaran, sepertinya nanti tinggal langsung install aja ya. Install aja. Di App Store? Ya, di App Store dan di Play Store, ataupun bisa kunjungi website kami di komplekita.id. Komplekita.id. Sekali lagi di komplekita.id, mending search dari sekarang, masuk ke websitenya, di situ deh layanan dan lain sebagainya. Betul. Terus udah gitu kalau misalnya ada yang hadir ngomongin aplikasi, dikira mungkin kita berbayar, enggak, free kan? Free. Wah. Kita nggak ada biaya langganan, mungkin kayak aplikasi-aplikasi apa ya, ya streaming musik atau apa, biaya kita bayar misalnya 60.000 di awal, kita nggak.
Oh gitu ya? Nggak ada. Ini komplek kita ini sebenarnya foundernya Bapak RT bukan sih? Soalnya kok kayaknya ngerti banget gitu kebutuhan-kebutuhan komplek. Iya, kebetulan kan hampir semua orang-orang komplek, Mbak. Ada juga yang pengurus juga sih. Oh gitu ya? Iya, Oke. Nah, tapi memang iya sih sebenarnya masalah transparansi ini sebenarnya gini loh, kadang-kadang ya sebagai ya, emak-emak, misalkan nih ada bagian bendahara dan lain sebagainya gitu, bukan karena nggak mau transparan, tapi karena nggak paham ini gimana ngatur keuangan, ya kan? ya betul. Kadang-kadang, terus udah gitu apalagi kalau masuk dunia digitalisasi, terkadang ada yang bilang, aduh karena gaptek dan lain sebagainya gitu kan, ada yang masih manual. Ya, Nah, itu semua ya akhirnya dikasih jalan keluarnya sama komplek kita ini. Karena Chris mau bahas lagi ya ya boleh. mengenai fitur-fiturnya. Kan tadi ngomong arisan. Betul. Nah, di sini kan ada fitur-fiturnya masuk ke layanan penghuni ya. Ya, layanan Chris boleh. baca lagi ya. Aduh Boleh. kacamataku mana? Seperti biasa, Mama kan suka gitu. Kalau nggak gitu nggak kayak ibu Mama komplek. komplek ya? Heeh. Nggak kayak mama komplek. Betul. Kalau nggak gitu nanti kayak wanita karir dong. Iya. Ya, tuh ya ada darurat. Nah, darurat dulu deh, ini apa sih? Kalau darurat itu nanti ada semacam kita penyimpanan kontak-kontak yang memang kayak kontak polisi atau polsek terdekat, kemudian damkar, Mbak. Jadi kontak-kontak yang bisa dihubungi pada saat keadaan darurat gitu. Oh, jadi ini bisa masuk sini aja langsung aplikasi ini, Iya, nggak usah ke betul. phonebook ya? Nanti bisa ini Mbak, di situ kalau memang misalnya apa ya, kontak misalnya polsek gitu ya, polseknya tuh ada WhatsApp-nya. Itu bisa di situ langsung terhubung. Diklik aja masuk ke WhatsApp-nya ataupun ditelepon langsung di aplikasi komplek kita bisa. Kita nyeting Iya, sendiri. nanti ditambahkan sama si pengurusnya untuk nomor-nomor. Aku nyobain ya, diklik nih ya ceritanya. Oh iya, ada. Jadi di dalamnya ada kontak, ada SOS. Oh, betul-betul ada polsek, ada puskesmas, ambulans, basarnas. Mantan masuknya kemana nih? Ke darurat nggak kalau mantan? Kalau mantan jangan ya Mbak, Oh enggak ya, kayaknya jangan darurat ya. deh. Ya, itu. Bahaya. Ada tempat sampah nggak? Kalau ada tempat sampah masuk sini. Oke, layanan penghuninya ada laporan. Lapor ini apa nih? Laporan itu kalau warga biasanya gini Mbak, misalnya kita di rumah ya, di depan rumah itu banyak ini sampah. Banyak sampah, kita tuh mau komplain nih. Ya komplain kan pasti ke pengurus ya. Ya. Nah, kita tuh bisa komplain langsung di aplikasi Mbak. Termasuk kita masukin foto buktinya, itu langsung kekirim ke si pengurusnya. Oh. Kita juga bisa ini, misalnya kita mau laporan, tapi kita tuh nggak mau nama kita ditampilin gitu, anonim. Oh iya boleh. Itu bisa. Jadi Waduh. kita report, tapi pengurusnya nggak tahu nih siapa yang report gitu. Oh, jadi buat yang lagi perang dingin, udah langsung aja deh pakai aplikasi ini. Bisa anonim, betul. Anonim. Ada darurat, lapor keuangan. Keuangannya ini ada tagihan, Ada kartu tagihan. iuran. Oh, betul. Pembelian dan pembayaran kayak di aplikasi-aplikasi lain bisa nih. Jadi mending ke sini aja sekalian. Iya. PDAM kan urusan rumah. Iya. PDAM, PLN, insurance. Oh ya, sama satu lagi. Oh, tapi itu urusannya pajak bumi dan bangunan beda lagi ya. Itu mah urusannya pribadi ya. Ya. Ini kan lebih ke Urusan untuk kebutuhan satu komplek gitu ya. Iya. Ada ikon Pas Satpam. Keamanan nih pasti. Keamanan. Dicek betul. lagi, keamanan. Ada buku piketnya ketahuan nih namanya Abai. Ini namanya Harry. Ini serius apa dami? Kalau itu yang lagi dipegang sama Mbak itu yang daminya. Oh, kirain Gitu. kalau iya mau nyapa, Pak Heri lagi tugas nggak gitu, enggak ya? Tapi kayaknya orangnya ada deh. Oh ada. Ada itu orangnya asli. Ya salam ya, semangat gitu ya. Oke. Nah kemudian izin warga. Nah izin nih kayak warga tuh izin di komplek tuh ngapain biasanya? Itu kalau di komplek kita ada dua Mbak. Izin keramaian sama izin meninggalkan rumah. Kalau misalnya kita lagi mudik nih atau lagi dinas keluar, kita kan mungkin rumah agak khawatir ya kalau ditinggalin gitu. Nah itu bisa izin nanti langsung terhubung ke pengurus sama ke satpam. Jadi bisa diperhatikan lebih inilah si satpamnya gitu. Benar. Lucu nih, ada kalau bantuan lebih ke bentuknya kado. Kalau bantuan itu misalnya, itu warga ke warga sih Mbak. Warga ke warga, jadi nanti kalau ada warga yang taruhlah di rumahnya itu butuh tangga, mau benerin lantai rumah. Benar. Itu nanti di-broadcast ke semua warga di komplek Mbak. Enak ya? Iya, jadi nanti warga yang lain bisa
oh ada ini, udah tinggal kita punya nih ACC, udah langsung bisa terhubung. Asal jangan pinjam 100 aja nih di sini. Nggak akan nanti ada temennya lagi di Iya. komplek, ya nggak? Tapi ngomong-ngomong ini berguna banget ya. Misalkan kan yang namanya satu komplek kan nggak semua netap loh. Iya, Ada yang betul. akhirnya pindah, ada yang pendatang baru. Kalau misalnya si pengurusnya punya aplikasi ini kan udah enak ya. Iya, Jadi betul. secara tidak langsung pengurusnya nggak perlu sering-sering bikin kegiatan silaturahmi, ngumpul bareng. Lewat sini aja jadi Iya. bisa tahu kan. Betul. Ini ketahuan penghuni-penghuninya ada loh di Ada sini. di daftar penghuninya. Tuh daftar penghuni ada. Tuh nomor 6 A, nomor 7 B gitu kan. Iya. Ketahuan ya. Namanya kemudian nomor kontaknya. Nomor kontak ada di situ juga gitu. Oh, lengkap ya. Lengkap. Terus udah gitu tadi kita udah sampai mana? Tamu. Nah, kalau tamu nih apa? Kalau tamu itu kalau misalnya ada 2 pintu sebetulnya, ada yang dari warga sama yang dari satpam. Kalau dari warga itu kan biasanya warga kita udah tahu nih bakal ada tamu misalnya hari ini jam 4, Mbak. Itu bisa di-input dulu. Karena ini biasanya terutama mungkin komplek-komplek yang ini ya, yang lebih ketat gitu ya. Itu bisa di-input dulu warga input tamunya jam sekian, nanti satpam itu udah tahu bahwa jam 4 tuh mau ada tamu loh. Jadi tinggal verifikasi aja. Oh iya benar, tinggal dipersilahkan masuk gitu. Oh, benar-benar. Perlu banget ini. Iya. Perlu banget ini ya. Pastinya, Mbak. Waduh, keamanannya bagus sih pakai ini ya, ditambah ya. Bukan masalah tadi kembali lagi ke urusan pengurus ngatur keuangan, tapi udah sampai keamanan komplek, bahkan keamanan pribadi juga loh di sini. Iya, bisa akhirnya tercover ya. Betul. Oke. Mas Rifki udah berapa lama nih di komplek kita? Kan kita tuh dari PT Media Tama Kreasi Informatika ya, Mbak. Salah satu produknya itu kan komplek kita. Nah, komplek kita memang baru launching itu di pertengahan Agustus 2025. Agustus 2025, sekarang 2026. Oh, udah cukup lama ya? Hampir setahun lah ya. Hampir setahun gitu. Oke, launchingnya? Iya, launchingnya kita kalau developmentnya 2024 akhir, launchingnya itu Agustus. Oh, di Agustus itu launchingnya. Oh, luar biasa. Pantesan udah hatam ya. Jadi aku nggak kasih kamu nilai -5. Artikulasinya juga bagus. Oke. Nah, ada nebeng. Nah, ini lucu kok nebeng sih. Ada gambar mobil gitu. Ikonnya mobil. Iya, jadi itu gini Mbak. Kita tuh pengen. Nggak mau gini, gitu. Gitu Mbak. Iya, boleh, oke. Kita pengen mempererat antar warga. Nah, nebeng itu kalau misalnya kita, atau saya deh, saya lagi pengen keluar. Kebetulan saya tuh lagi nggak punya kendaraan atau kendaraannya lagi dipakai. Wah. Tinggal di broadcast aja, misalnya mau nebeng ke mana, ke BEC lah atau kemana gitu ya. Itu nanti dari warga yang lain mendapat informasi, oh ini mau nebeng. Barangkali ada yang ikut atau barangkali ada yang searah gitu mau ke sana. Itu bisa nanti berapa orang pakai mobil atau pakai motor. Ya kayak Gojek atau semacamnya lah gitu. Diinfoin ya. Diinfoin. Jadi bisa jadi nih ya ada salah satu penghuni yang aku mau pergi, lagi nyari jodoh nih kali ya, bisa ya di situ ya? Aku mau pergi jam segini gitu kan, nginfoin. Siapa nih yang mau nebeng gitu kan. Padahal sebenarnya dia nggak pergi karena dia tahu tetangganya jadwal kuliahnya jam sekian gitu ada kan. kecengan lah ya. Nah, ada kecengan. Kamu generasi berapa ngomongnya? Gen Z, Gen Z. Masih kecengan ya istilahnya? Kecengan sih, nggak tahu ya. Oke. Nah, tadi kan kalau misalnya untuk fitur nebeng, ikonnya mobil. Nah, ini kendaraan ikonnya motor, bedanya apa? Kalau kendaraan itu jadi nanti ini terkait gini, pernah nggak misalnya di komplek gitu ya, di perumahan atau di ini mobil siapa sih yang parkir? Iya, betul. Nah, jadi warga itu bisa mendaftarkan atau menginputkan dia punya kendaraan apa aja. Termasuk kalau ada tamu, Mbak. Tamu juga nanti satpam bisa input lagi ada tamu nih, mobil apa, plat apa. Jadi ketika nanti ada mobil yang memang ngalangin jalan gitu, itu tinggal di-search aja di situ. Udah ketahuan ini mobil siapa, bahkan bisa langsung di WA atau ditelepon orangnya. Oh, di situnya langsung bisa ya? Bisa langsung. Oh iya, nomor. Oh, betul. Ada fotonya juga. Nah, ini bedanya sama di mall. Kadang di mall ting-tang ting-tung, ya kan? Kendaraan nomor sekian gitu. Itu udah basi ya. Oh, ini lebih keren. Tinggal di HP aja udah ketahuan ya kan. Modal charger doang sama listrik. Iya. Kuota lah. Oh ya, itu kan betul ya itulah.
nyawa kita ya untuk Iya. sekarang. Nah, ada polling, oh pergantian ini ya, pergantian RT, RT RW pengurus. bisa, atau mau misalnya polling mau liburan nih, mau kemana? Oh bisa? Bisa, nanti tinggal dimasukin aja. Misalnya liburan ke Bali, ke luar negeri, nanti warga bisa vote di situ buat dapat suara terbanyak gitu. Ini mah kekinian banget ya. Iya, pasti. Waduh, rugi nih buat sobat NBS yang akhirnya udah tahu sekarang tapi nggak pasang aplikasi ini. Buat warga dimanapun juga kalau misalnya meskipun tidak pengurus, usulin. Usulin, betul. Bisa langsung search website-nya di Komplekita.id. komplekita.id. Terus udah gitu nanti kalau kira udah baca-baca paham, udah langsung aja diinstal tuh kan. Iya kan, untuk yang betul. pakai Android bisa. Bisa, untuk yang pakai iOS juga bisa. iOS bisa. Oke, siap-siap. Seru nih. Ini baru sampai sini. Ini kan bener kan? Berarti kita tuh kalau ngomong ini harus 3 hari 5 malam. Iya, minimal nginep di sini lah ya. Jangan juga, belum jadi Oh gedungnya. iya. Ya. Oke. Terus udah gitu tar. Oh, pengumuman udah pasti ya, kayaknya pengumuman. Oh, kita mau ada lomba Agustusan biasanya gitu ya, Iya, Pun ya? betul. Atau ada pengumuman. pengajian, Pengajian atau ya acara-acara kumpul-kumpul. Tarka. Bisa semuanya. Tarka bisa lebih aktif, ada ini loh. Iya, betul. Bisa. Oke lah, kalau pengurus kan rata-rata senior, ya nggak sih di komplek-komplek. Kecuali memang kalau komplek-komplek baru rata-rata ya memang usia-usia apa namanya usia muda. Tapi kan banyak juga komplek-komplek yang memang udah dihuni nih sama senior-senior. Iya. Males, ada juga pasti kan yang aduh bukannya nggak mau, gaptek nanti salah pencet gitu ya. Iya. Nah buat anak-anak Tarkanya nih bantuin. Betul. Bisa, betul. Oke. Forum, forum diskusi. Iya, jadi kita sesama warga itu bisa diskusi banyak hal. Di situ ada banyak topik. Jadi tinggal nanti mau chattingan di situ, mau ngirim foto gitu. Kita bahas-bahas kalau dulu apa ya mungkin ya, Kaskus ya Mbak ya? Iya, up cendol gun. Iya kayak gitu, kayak gitu. Jadi kita masih akomodir di situ untuk ngobrol-ngobrol antar warga lah gitu. Iya benar-benar. Sekarang WhatsApp juga bikin sih, dia kan kayak komunitas ya. Betul, kayak Jadi kita komunitas. bisa bikin banyak komunitas gitu ya. Sebenarnya kebutuhan kita tuh udah dilengkapi sama semua apa ya, produk digital. Nah, salah satunya ini, komplek kita gitu. Karena serunya si kategori ini tuh kita bisa bahas tadi kan ya, tentang komplek, mau tentang olahraga, dibikin topik-topiknya loh, kayak program siaran aja nih. Iya, Aduh beda-beda. Ada sub-subnya. Halo Mas, ini ada narasumber kita baru. Ternyata banyak temennya nggak sendiri kesini. Banyak kita timnya, ada 40. Okay. Ada 40. Ada ekonomi, bahas buku, bisnis, pendidikan, musik, teknologi, film, kesehatan. Jadi yang masih ngerasa sekarang ya, aduh aku kok orangnya kayaknya nggak bisa gaul, atau nggak mungkin kayaknya nggak ada yang mau temenan sama aku, atau mungkin ngerasa paling sendirian di dunia. Sama ini semua selesai. Karena boleh anonim. Boleh. Mau ngobrol apapun, bahas tentang buku, buka topik obrolan. Nanti pancing, ada yang respon, nggak gitu kan? Iya, ada. Salah. Cakep nih, bisa dijadiin modus, emang nih keren ya. Ada cicilan, ini yang paling disukain emak-emak, apa tuh cicilan? Cicilan itu jadi untuk saat ini sih masih dari pengurus ya. Kalau pengurus ada barang yang mau dicicil, bahkan kurban juga bisa. Ya. Kurban dicicil gitu ya. Itu bisa nanti dari warga kalau memang ada yang berminat di cicilan itu bisa melakukan proses cicilan Mbak, kayak ya cicilan biasa gitu, cuman pembayarannya lewat aplikasi komplek kita langsung gitu. Oh, ini beda fiturnya sama yang arisan. Beda, betul. Padahal arisan sebenarnya cicilan juga sih ya. Ya, tapi memang penghususannya kalau arisan ya untuk arisan lah gitu, untuk ibu-ibu ya. Iya. Ini lucu nih karena Dami ya kan? Dami kan? Ya, Dami. Ditulisnya arisan besti ulala. Siapa yang bikin pakai ulala? Itu kebetulan aku sih yang bikin. Aduh. Jadi di sini bisa ada arisan, ada cicilan yang untuk keuangan ya. Kemudian ada laporan keuangannya. Ada laporan keuangan. Iya. Benar-benar dipisahin. Kemudian lucu juga, ada just tip. Ada just tip, betul. Buat warga yang memang mau keluar kota atau keluar negeri gitu ya, sekalian mau belanja-belanja, mau nitipin, itu nanti bisa ditawarkan ke tetangga-tetangganya nih yang mau just tip, misalnya mau ke Jepang, just tip apa, itu juga pembayarannya bisa langsung di komplek kita, Mbak.
Wah, nggak nyangka loh sampai ke just tip, karena memang biasanya nih kadang-kadang ada aja kan tetangga yang memang dia suka just tip, Iya, di betul. medsos dong. Tapi ini bisa sekalian di komplek kita, oh Iya, cakep. Atau makan kadang-kadang ya, orang luar yang tahu kerjaan kita, iya. tetangga nggak tahu. Nah biar tahu nih kalau emang kita suka just tipan, ya udah di sini bisa banget. Iya, bisa ditawarkan di situ. Oh, Nanti oke. kayak ada katalognya gitulah. Ada etalase saya juga, ada Ada list just tip-nya, ada, terus udah betul. gitu ada etalasenya. Ini tinggal nambahin, nambahin ngisi sendiri sih. Iya, bisa sambil tiduran, bisa sambil apa, tinggal buka HP. Bener-bener. Kalau saya biasanya main handphone tuh sambil salto. Waduh, Heeh. Ada tempat penting, apa nih tempat penting? tempat penting itu Masjid gitu? ya masjid, terus ya tempat-tempat kayak termasuk puskesmas yang sekitar komplek lah, itu ditambahinnya nanti sama pengurus gitu, Iya biar benar benar. warga tahu lah tempat-tempat penting sekitar. Iya, benar-benar. Informasi apapun loh, termasuk informasi duka, itu kan biasanya yang harus lebih cepat ya, Iya, betul. apapun itu bisa sampai juga di sini ya? Bisa sampai di Bisa sampai komplek karena kita. kan tadi ada untuk informasi apapun laporan ya, dilapor ya. Iya, dilapor. Nah, tadi kita ngomongin keuangan, terus udah gitu ngomongin, tempat-tempat penting, nomor-nomor penting, kemudian aktivitas ya, mulai dari yang arisannya, mulai dari aktivitas seharian yang mau nebeng sekalipun ini Betul. difasilitasi loh. Kemudian untuk yang kira-kira nemuin kendaraan yang beda nih dari nomor-nomor orang komplek, wah ini ada kendaraan agak membingungkan ini Iya, siapa, itu langsung kedetek tuh, kedetek kompak langsung, tinggal semuanya di dicari situ ya. aja plat Heeh. nomornya. Nah, kan tadi udah just tip nih, kita Ya, ngomongin urusan udah cuan nih, picuanan nih gitu kan kata bahasa Koreanya. Nah, sekarang ada jual barang juga. ada Lah jual barang juga. ini sebenarnya komplek kita apa Shopee Ini sih? ini memang kita bikin kayak super Mhm. app lah, Mbak, gitu. Jadi Oke. semua fitur ya Mhm, yang bisa dikelola di rumah itu bener. bisa kita sediakan. Kalau jual barang itu kalau biasanya ada aja ya tetangga ataupun kita Ada, sendiri yang punya usaha UMKM misalnya atau usaha betul. online, itu bisa ditambahkan di jual barang. Jadi nanti warga yang lain, tetangga-tetangga yang lain kalau mau beli tinggal beli aja di komplek kita pesennya gitu. Wah, ini penting banget ini karena kan kadang-kadang kan kita sibuk nggak sempat masak ya, Iya, terutama emak-emak. Ini penting banget, beli di sini gitu kan. betul. Oke oke. Ada persuratan. Emang masih musim surat? Apaan nih persuratan? Persuratan itu ada dari 2 sisi, Mbak. Ada Mhm. dari pengurus sama dari warga. Kalau dari pengurus itu biasanya pencatatan surat masuk nih dari mana, misalnya dari kelurahan atau dari kecamatan masuk, dicatat biar lebih enak lah gitu Mhm. ketika pencatatannya. Kalau atau dari misalnya warga, Mhm. dari warga itu request, misalnya keterangan ya domisili ke Mhm. pengurus. Biasanya kan, kita datang ke rumah pengurus, "Pak, saya minta Bener. ini," Mhm. nyerah-nyerahin dulu fotokopi KTP lah, Iya. apalah. Mhm. Ini semua tinggal di aplikasi, ditambahkan, di-upload misalnya kebutuhan KTP kita untuk nanti diurus domisilinya. Mau nikah Mau gitu ya, nikah itu bisa semua. persyaratannya apa aja? Persyaratannya nanti ada di situ ataupun nanti dari pengurusnya bisa menambahkan lah syarat-syaratnya apa aja gitu. Emang syaratnya apa aja ya kalau mau nikah? Duh, kebetulan mau nikah juga nih, kebetulan mau nikah juga. Banyak lah, Ada deh ya, ada deh. kan bukan petugas KUA. Iya. Langsung merah Iya, mukanya. soalnya deket deh. Oh iya, Ya, serius? insya Allah lah di bulan Juli mau nikah. Yeay, selamat ya, Ya mudah-mudahan makasih, lancar. semuanya minta doanya. Amin. Nggak apa-apa, kita sambil menyelam minum air, Iya semakin betul. banyak yang doain ya, mudah-mudahan semakin banyak berkahnya Amin ya. amin. Nanti angpaonya bagi-bagi ya, Kalau nggak dapat nggak sopan. Pantesan langsung merah merona. iya. Nanti kompleknya pakai ini dong pasti Iya ya. dong, pasti dong, Oh, langsung ke wah, pengurus. langsung pengurus nih, wes Ya, mantap, betul betul betul. Oke, nah undangan nih, oh iya, ada nyambung, juga di situ nyambung undangan, undangan. betul. Ada yang mau nikahan nih, anaknya bapak ini, Ya, gitu kan? nanti bisa ke Oke, broadcast ke ke tetangga. broadcast. Bisa ini Mbak, bisa ke semua warga atau kita pilih tuh orang-orang tertentu gitu. Oh di dalam ini bisa milih? Ada, bisa nanti di proses tambahnya ada. Oh ini bagus banget ya. Ya, Mulai dari kita mau ngangkat topik apa di obrolan pakai anonim bisa, kemudian kita mau ajak diskusi orang atau mungkin
ada keluhan apa pakai anonim bisa. Jadi dijaga banget ini privasinya. Ya. Oke. Ya mau ngundang kalau misalnya sebut aja satu komplek ya kan. Ya. Kalau kita mini cluster, oh anak komplek, iya anak komplek, tapi nggak taunya tiba-tiba kompleknya di Podomoro. Ya, nggak mungkin juga ngundang ribuan umat, ya Iya. kan? Pada akhirnya dibolehin, kita milih siapa aja mau diundang. Bisa dipilih. Nah ini ada gambar gerbang. Nah gerbang apa ini? Gerbang itu fitur yang baru kita launching di bulan kemarin ya. Itu launching, jadi kita ini mengakomodir gerbang otomatis, Mbak. Jadi gerbang termasuk di komplek kami ya, itu sudah pakai gerbang otomatis. Jadi sistemnya... Kan dulu, aku jadi inget pintu ajaib Doraemon. Gimana nih, gerbang otomatis? Gerbang otomatis. Oke. Sebelum dijawab, ada yang mau komen? Oh, ada yang sudah komen. Boleh. Papi_8090. Ini udah ada di Play Store kah? Maaf baru gabung. iOS ada juga kan? Nah, oke. Selanjutnya sudah dipakai banyak di perumahan kah? Oke. Jadi aplikasi komplek kita sudah tersedia, bisa dicari aja komplek kita di App Store dan juga di Play Store. Dan kalau tadi pertanyaannya itu sudah banyak. Saat ini kita yang udah join itu di sekitar, kalau kemarin saya cek ya, di sekitar 60 komplek itu udah join di komplek kita. Alhamdulillah. Itu daerah mana aja tuh? Udah kedetek nggak sih? Ya, kedetek. Jadi ada di Bandung pastinya ya, sekitar Bandung. Kemudian ada juga di daerah Bekasi, Jakarta, bahkan di luar pulau ya, kita di Riau juga ada ya. Di Kalimantan juga ada gitu yang udah join di komplek kita. Wow, keren banget nih. Dan sebenarnya sekali lagi nih buat sobat NBS yang baru gabung, komplek kita ini sebuah aplikasi yang free loh. Ingat, hati-hati ya kan. Jangan nanti ada yang nanya gini, oh paling free. Kalau mau fitur lainnya paling nanti harus premium ya. Sorry, digratisin semuanya ya kan. Tenang. Dan ini lengkap banget. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan lainnya dari Sobat NBS, kita mau bahas yang tadi kita udah tanya tentang gerbang otomatis yang fitur terbaru ya. Fitur terbaru baru launching di bulan kemarin. Nah ini nih gimana nih? Jadi gerbangnya itu bisa dibuka lewat aplikasi komplek kita. Tinggal di scan aja nanti di aplikasi komplek kita. Kalau ketemu gerbangnya itu tinggal dipencet buka atau dipencet tutup gitu. Jadi kita misalnya kalau di mobil lagi nggak ada nih satpamnya, ya udah tinggal buka komplek kita. Di dalam mobil nggak usah turun mobil, tinggal buka gerbangnya itu otomatis kebuka si gerbangnya gitu. Keren. Wah mantep ya bisa segitunya ya. Iya. Tapi kalau gerbang otomatis ini berarti secara teknisnya memang gerbangnya yang harus memang gerbang otomatis ya. Maksudnya dia sudah istilahnya settingannya yang benar-benar satpamnya juga dia ngebukanya nggak otomatis dari duduk berdiri lalu jalan enggak. Tapi yang memang benar-benar udah tinggal dia pencet tombol aja gitu. Pencet di HP aja gitu. Sebetulnya kalau gerbangnya kita memang saat ini itu masih gerbang yang di slide ya, yang didorong gitu. Jadi nanti tinggal ada penambahan mesinnya aja, ditambahkan nanti di setting-setting. Kalau misalnya dari komplek teman-teman ada yang mau implementasi. Aku pikir kan kayak misalnya gerbang yang ini loh. Portal gitu loh. Ya. Aku pikir itu. Jadi itu bertahap Mbak. Kita sedang develop yang portal gitu. Tapi untuk yang tahap pertama ini kita gerbangnya yang di slide gitu. Oh, oke. Jadi akan bisa disesuaikan ya apapun gerbangnya ya. Pasti nanti akan ada update terus, mau gerbang yang portal atau yang gimana pun nanti kita develop dan nanti bisa digunakan secara otomatis gitu. Iya, betul. Wah, keren ya. Kita ulang nih ya, ada pembayaran dan pembelian. Tadi ya untuk masalah-masalah kebutuhan kita, tiap bulan kan kita pasti ada tagihan dong, ya kan? Namanya juga di komplek, tagihan sampah. Pasti tuh, ya kan? Untuk yang komplek aja dulu gitu iuran. Terus udah gitu ya mungkin kas di komplek pasti ada, di situ bisa ya? Bisa juga. Oke. Nah tapi yang per orangannya, per unitnya, kita juga kan harus bayar listrik, kita harus bayar air, ya kan? Bahkan untuk komunikasi
kemudian juga asuransi, multi finance di sini disediakan loh. Disediakan. Coba yang komunikasi. Oh, jadi kalau misalnya kita pasca bayar gitu bisa ya? Pasca bayar bisa. Insurance tinggal masukin. Oke. Keren-keren ini. Nah, dari si layanan tadi kan kita udah bahas ya, ada mulai dari darurat, laporan, keuangan, sampai ada juga namanya layanan pengurus. Nah, ini keren nih. Apa nih layanan pengurus nih? Jadi di komplek kita itu kita pisahkan untuk yang role pengurus sama role penghuni karena memang di dalamnya fiturnya beda gitu, Mbak. Oh. Jadi kalau dia sebagai pengurus aja, itu nanti layanan yang munculnya layanan khusus pengurus. Tapi kalau dia juga pengurus sekaligus memang tinggal di komplek itu sebagai penghuni, itu nanti ada 2 role, ada 2 menu di situ. Menu penghuni sama menu pengurus gitu. Kita pisahkan lah supaya kan itu terkait juga dengan ya keamanan data lah gitu. Bener. Oh, jadi tenang. Kalau untuk pengurus ini ada fiturnya lagi khusus. Ada Ya khusus, kan? betul. Oke, jadi data-data yang udah masuk dari semua penghuni direkap mungkin di sini. Iya, betul. Otomatis. Otomatis. Oke. Tapi fitur apa nih yang kira-kira hanya pengurus yang punya, yang lain nggak bisa lihat? Salah satunya fitur untuk bikin iuran. Oh. Ya, jadi pengurus itu nanti bikin dulu iuran. Ada iuran apa misalnya keamanan, iuran kebersihan, apapun itu memang hanya pengurus kan pastinya yang bikin. Betul. Dari pengurus nanti tinggal mau dibebankan ke siapa nih si iurannya. Bisa dipilih orang-orang tertentu ataupun karena kan ada beberapa juga yang per bloknya beda iurannya ya, jumlahnya nominalnya. Oh iya, benar. Itu bisa disetting sama pengurus. Begitu nanti sudah dipublish sama pengurus, itu dari warga udah nerima notifikasi. Kalau memang tanggalnya udah masuk ya, tanggal iurannya. Dari warga ada notifikasi bahwa sudah ada iuran nih yang perlu dibayarkan sama si warganya gitu. Oke. Nah, sekarang pengen nanya nih ya. Kan kayak misalnya di daerah tempat tinggal aku ya. Sebenarnya kawasan aku satu nama. Cuma satu jalan tuh kan misalkan satu nama. Misalnya nama jalannya Alibaba. Alibaba 1, Alibaba 2, Alibaba 3. Itu tuh 1, 2, 3 beda-beda RT. Nah, kalau misalnya kayak begini mendingan satu-satu RT punya aplikasi ini atau barangkali bisa kompakan dari beberapa RT punya aplikasi ini? Ya, di kita juga ada level kepengurusan namanya, Mbak. Jadi ada yang kepengurusan utama sama sub. Jadi kalau tadi misalnya ada beberapa RT, itu bisa dimasukkan misalnya per 1 RW nih. 1 RW nanti di bawahnya ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Nanti masing-masing pengurus mengelola RT-nya sendiri gitu. Itu udah tersedia juga di komplek kita. Oh, untuk bisa sub-sub ya? kayak Oh, gitu, jadi bisa. jangan berpikir cuman 1 RT aja. Iya, Tapi dari RW yang membawahi beberapa RT juga bisa. Nah, bisa. warganya jadi enak ya, jadi lebih banyak tergabung lagi kan? Betul, lebih banyak lagi. Oh, mantap. Nah, tadi kita bahas masalah darurat, cicilan berita. Nah, ini kalau misalnya kan tadi ada pertanyaan juga ya, apakah ini udah ada yang pakai, ada berapa perumahan yang pakai gitu kan? Ya. Nah, untuk komplek kita sendiri kira-kira bisa nggak sih dapat data gitu ya? Maksudnya data itu dalam arti gini, paling banyak dipakai aplikasinya fitur-fiturnya di dalam aplikasi ini apakah orang paling sering mencet darurat, apa orang paling sering pembayaran dan pembelian tuh kira-kira gimana tuh? Ya, kalau itu kan pastinya bisa. Cuman memang ya di Sejauh belakang lah ini? itu ya di back end. Dan sejauh ini yang saya tahu yang sering dipakai itu iuran, Mbak. Pembayaran iuran. Oh, nah ini benar. Berarti sesuai ya dengan target di awal karena kan paling repot tuh orang ngurusin masalah uang. Masalah uang. Oh, jadi di iuran ini paling di ini ya? Paling banyak yang pakai. Paling banyak yang pakai. Ya. Si iuran itu di yang mana nih? Di keuangan, di menu keuangan. Oke. Nah, nanti ada tagihan di situ. Nah, iya benar. Karena kan memang di keuangannya nih ya buat sobat NBS itu ada tagihan, ada kartu iuran yang tadi kita udah bahas bolak-balik ya, ada laporan keuangan juga. Nah, tapi kita belum masuk ke ngomongin laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini nanti tampilannya totalnya
atau apa aja nih? Ya, kalau di aplikasinya begitu dipencet si laporan keuangan itu Mhm. muncul secara total tuh. Saldo awalnya berapa, kita pilih dulu periodenya, bulannya, bulan apa yang mau kita lihat gitu ya. Mhm. Terus nanti ada informasi saldo awal berapa, kemudian pemasukannya berapa di bulan tersebut, pengeluaran baru nanti saldo akhir total yang memang ada di pengurus itu berapa. Itu secara keseluruhan. Tapi Mhm. di kita juga disediakan untuk fitur diekspor ke Excel. Itu nanti detailnya bisa dilihat di Excel gitu, Mbak. Wah, keren. Jadi di sini kan memang ada diinfokan ya, bisa download Bisa laporan download. keuangan. Ya. Nah, begitu download, itu ternyata formatnya udah Excel. Udah Excel Wah, gitu. mantap. Jadi benar-benar kita di sini tuh cuma lihat saldo-saldonya doang, Ya. tapi detailnya langsung klik download itu. Oh, ini yang paling sering dipakai ya. Iya. Betul. Ada tagihan, kartu iuran, laporan keuangan, sama pembelian dan pembayaran kebutuhan kita. Ya. Oke. Itu tapi sampai tadi ada yang urusan dengan bisnis ya, pada akhirnya bisa jadi bisnis di sini sama tetangga yang tadinya mungkin nggak tahu, kita terima jasipan, dia juga bisa, Bisa. gitu Betul. kan. Dan kemudian bakal ada agenda apa nih kita, kan nggak enak ya tetanggaan, masa sih sama tetangga bikin acara kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Wah, mantep ini sih, nggak usah bolak-balik WA, scroll ke atas grup Iya. Sering komplek. sering tenggelam kan kalau di WhatsApp. Sering tenggelam ya kan, terus begitu belum sempet kita, baca, udah ada yang hapus. Iya. Udah bikin stiker yang hapus pesan denda, tetep nggak bayar dendanya. Iya. Iya bener lah, sebenarnya mengurangi drama-drama lah ya di Betul. sini ya. Oke, ini ya. Nah, bisa bikin pengumuman juga. Bisa. Nah, gimana nih untuk Kalau pengumuman? pengumuman memang yang buatnya nanti pengurus, kalau Mhm. ada pengumuman-pengumuman yang perlu di-share ke warga, itu Mhm. bisa di-share di aplikasi komplek kita. Bahkan kalau pengumuman itu khusus dia tampilnya langsung di halaman berandanya, di Mhm. dashboard-nya. Jadi begitu teman-teman dari warga buka aplikasi komplek kita, itu bisa langsung ngelihat pengumuman apa sih yang di-share oleh pengurus, Mbak. Betul. Ini seru loh. Ih, jujur nih aku baru tahu loh ini ada ini. Entar ya lagi enjoy nih dibaca satu-satu. Oh, perlu ini mah. Mhm. Iya, bisa bikin pengumuman apapun. Apapun, betul. Mhm. Termasuk kegiatan, Mbak. Heeh. Jadi kita dipisahin nih pengumuman sama kegiatan gitu. Kalau kegiatan nanti pengurus tentu yang bikin ya. Misalnya kegiatan Agustusan nih. Iya. Agustusan pengurus bikin, di Mhm. kita ada opsi bisa open donasi, Mbak. Bisa open Nah. donasi. Jadi misalnya warga yang pengen donasi, baik bisa berupa uang, Mhm. bisa juga berupa barang, Mhm. itu bisa dilakukan di aplikasi. Kalau uang itu bisa langsung didonasikan melalui komplek kita. Mhm. Jadi bisa langsung masuk nanti ke rekeningnya pengurus. Mhm. Terus kalau barang, tentunya kalau barangnya pasti dikasihkan langsung ke pengurus ya. Tapi Mhm. nanti pencatatannya itu dilakukan di aplikasi komplek kita. Sehingga kalau selesai kegiatan, Mhm. itu warga bisa melihat tuh laporan kegiatannya, termasuk laporan keuangannya. Kegiatan itu Mhm. dia ngabisin uang berapa, kemudian dapat donasi berapa, itu semua kita akomodir di komplek kita. Iya loh, sampai ada forum kan tadi udah ini ya. Forum tadi ya, yang Ya, kategori itu diskusi, izin warga, lengkap banget ya. Layanan pengurus. Entar ya, tunggu. Iya nih lagi mempelajari nih, kayaknya balik dari sini langsung install juga nih. ya boleh Mau banget. ngusulin sama Pak RT. Iya, Heeh. Iya bener, kegiatan, pengumuman, dan berita. ada juga berita. Oke. Kalau berita itu memang dari pengurus ada berita-berita apa, ataupun mau menambahkan berita dari sumber yang lain, dimasukkan ke komplek kita, itu juga bisa gitu. Transaksi beranda komplek kita, dan kalau untuk SOS-nya itu namanya juga SOS ya. Ya. Jadi udah di-setting bener-bener tinggal pencet. Ini boleh pencet nggak? Boleh, Oh boleh kan, silakan. dummy ya. Nanti nggak tahu. Oh, Harus oke. di-swipe gitu, menghindari kepencet sebetulnya. Benar. Iya, nggak mungkin dong udah SOS, udah sibuk nih datang, Iya. maaf kepencet. Betul. Iya, aduh kayaknya pengen noyor. Oh jadi gitu ya ceritanya ya.
Ya, kalau SOS ini mungkin saya sedikit cerita ya Mbak ya. Heeh. SOS ini Banyak juga nggak oh apa-apa ya deh, udah masih ada waktu banyak deh 5 boleh hari deh ini kan. boleh gitu. Gimana? Jadi SOS ini kenapa kita Mhm, langsung ditampilin di begitu kita buka ada tuh merah SOS, mhm. itu karena kita tahulah, ya amit-amit ada kejadian yang, eee, Iya, tidak kita inginkan ya di iya, rumah betul. misalnya ada kejadian ada amit-amit ada ular masuk atau apa, kita warga pasti kan bingung nih, panik ya, Mhm, panik kita bingung mhm, mau hubungin siapa sih gitu ya, mau hubungi satpam mhm, atau mantan gitu ya, mhm, mhm, hubungi mhm. siapa. Itu tinggal dipencet aja SOS, di-swipe, nanti terhubung langsung ke satpam yang lagi tugas gitu. Satpam bisa tahu kita lagi di Oh, mana, ada heeh. titiknya Mbak, ada maps-nya di Oh situ. gitu ya? Iya, jadi satpam bisa langsung datang tuh dalam Heeh. keadaan darurat gitu sih yang kita, ya amit-amit Ya jangan sebetulnya jangan sampai sampai. dipakai sebetulnya fitur Betul itu betul ya. betul betul Tapi betul. kan kita juga nggak tahu kalau ada keadaan darurat Mhm gitu. mhm. Tapi pasti nih mengundang sih tombol ini, Ya. mengundang emak-emak terutama di tengah bulan. Aduh ini SOS pencet nggak ya, SOS pencet nggak ya, gitu kan. Oh jadi gitu maksudnya SOS-nya ke sana Ke sana ya? Oke betul, oke oke. keadaan darurat. Keadaan darurat. Wah, cakep banget ini. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang harus kita isi kalau misalnya kita memang pengen install aplikasi ini? Kan gitu ya, Ya. mesti ada data pribadi kah atau gimana? Ya, yang pertama tentu bisa dari warganya atau dari pengurus langsung bisa kunjungi komplek-kita.id, nanti di situ ada halaman untuk mendaftarkan kompleknya. Tinggal Mhm. diisi aja, setelah didaftarkan tim kita akan follow up, ke nomor yang tertera gitu ya, didaftarkan di situ, nanti kita tinggal, proses penginputan data, Mbak. Nah, Data-datanya itu nanti oleh pengurus sih biasanya yang input atau bisa kita bantu juga, kalau pengurusnya kan pengurus juga mungkin kerja juga ya. mhm. Nanti kita bisa bantu untuk input data. Tapi tenang gitu ya, data-data yang kita collect itu kita juga nggak minta KTP, nggak minta apa, yang terpenting kalau buat Minta warga doa paling ya? doa sih Oh ya pasti ya, ya oh itu. pastian. Terus? Yang pasti, dari warga nanti mungkin ini ya, lebih ke blok apa gitu, Oh terus iya. nama warganya siapa, karena di kita itu ada sistem binding, Mbak. Jadi begitu selesai install aplikasi, itu nanti warga bisa minta QR-nya ke pengurus. Nah, QR ini untuk apa? Supaya ya bisa terhubung di satu komplek yang sama, jadi kita nggak masuk ke komplek yang salah gitu. Jadi tinggal nanti minta ke pengurus, kita scan, udah tuh dia langsung bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada di komplek kita gitu. Oh keren nih, karena kalau kita klik ya, untuk profil kita sendiri, kita yang diminta tuh nama, Nama. email, udah pasti ya. Ya, Terus udah gitu nomor handphone, gender kita, tanggal lahir. Udah deh gitu kan, itu udah. kita simpen sesimpel itu loh. Nggak perlu dimintain banyak hal, bener nggak sih? Iya, nggak perlu. Nah, ini tuh ada memang akun bank itu kalau memang, terutama untuk pengurus ya, di saat Iya, kan dia kan harus mengkolek itu betul. iuran gitu kan, Ya, bener tapi ya? penghuni pun bisa mendaftarkan akun banknya Mhm. kalau tadi ada jual beli atau just Oh tip. iya, terus udah gitu kalau memang dia juga pengen, apa ya, kayak misalnya mau bayar PLN dari sini gitu kan Iya, ya, dan ini aman. aman, betul. Karena servernya kita kelola sendiri, jadi pastinya tingkat keamanannya itu kita jaga, Mbak. Betul. Kita masih di profil kita sendiri ya, Ya, pribadi ya. Lalu kemudian setelah tadi isi akun rekening kita sendiri, kemudian kita ya isi dong data kendaraan kita ya kan? ya, Punya kendaraan apa, biar supaya akhirnya nanti orang juga bisa lihat ya, data betul. kita soalnya nih. Bukan mau sombong Heeh, sebetulnya, bukan tapi mau untuk kenyamanan bersama lah. Barangkali heeh, nanti ada ya lupa parkirnya di mhm, depan, ya di pinggir jalan gitu ya. mhm, Nanti warga yang lain susah lewat, jadi tinggal mhm. dicari aja di situ plat nomornya bisa langsung dihubungi. Nah, berarti bisa ketahuan juga nih mana tetangga yang udah ganti mobil gitu kan. Iya betul, bisa Buat dilihat tahun berapa. motivasi buat motivasi. Nah, ada masukan dan saran. Oh, ini yang anonim tadi ya, di sini ngisinya ya? Kalau masukan dan saran itu lebih ke dari warga ke kami sebagai Oh, di pengguna. profil tuh. Jadi nanti kalau misalnya ada sobat NBS ya yang udah install, kan nanti pasti sama nih sama kayak Kris nih, oh dipencet semua penasaran Iya, apa. Nah, tapi kalau kita masih di fitur profil, profil pribadi, nanti kita akan ketemu dengan masukan dan saran.
Oh, jadi komplek kita sendiri aplikasi terima masukan dan saran ya? Terima dong pastinya, karena Waduh. yang namanya aplikasi itu nggak ada yang sempurna Mbak, bahkan aplikasi yang gede sekarang pun pasti ada update terus. Benar Update benar. itu kita ambil dari masukan pengguna kita, dari warga atau dari pengurus Oh, gitu. jadi aplikasinya tenang, ini bakal terus Terus berkembang terus diupdate. berdasarkan masukan kita, Ya, gitu. Aduh. bahkan udah ada sih Mbak sebetulnya yang Apa ngasih tuh? masukan ke kita Heeh. terkait ya fitur-fitur misalnya di keuangan ditambahkan ada nomor rekening atau apa gitu ya, banyak. Itu kita akomodir dan di next update kita launching gitu perbaikannya berdasarkan tadi masukan dari warga Oh, gitu. benar-benar. Kalau gitu boleh aku kasih masukan ya? Boleh, tapi harus join dulu Mbak. Oh, iya benar-benar. Iya. Lewat sini ngasih masukannya ya? Iya, lewat situ. Pinter nih. Dari WhatsApp. Oh, ada pertanyaan dari WhatsApp, gimana Mbak Nata? Langsung lah, ini bos kita Iya. langsung yang nyampein. Kalau jualan di aplikasi bisa nggak? Oh, Oh, langsung. jualan Ini pasti betul. emak-emak. Iya, Mbak, untuk jualan bisa ada menunya di menu jual barang. Di situ kita sebagai warga nggak perlu pendaftaran yang susah. Yang penting kita masuk ke aplikasi komplek kita udah join. Nanti tinggal kita masukkan aja barang yang kita pengen jual, termasuk makanan ataupun barang apa, itu semuanya bisa. Dan nanti warga yang lain, tetangga-tetangga itu bisa untuk melihat dan melakukan proses pemesanan atau pembayaran langsung di aplikasi. betul, betul, betul. Jadi bisa ya, apapun Bisa, ya. betul apapun. Benar-benar ini enak banget ini, apalagi dengan tetangga langsung. Jadi nagihnya juga nggak susah. Ya, Karena ini nih, ternyata kalau kita punya tagihan muncul muncul. notisnya. Ya, muncul notif. Oke, tagihannya maksudnya lebih ke untuk tagihan-tagihan, sekalian tagihan PLN diingetin atau hanya untuk tagihan-tagihan iuran? Kalau yang di depan tagihan iuran, bahkan di situ ini mungkin buat pengurus ya, kalau pengurus ada opsi untuk memperlihatkan piutang warga atau enggak gitu. Jadi Oh iya, kalau pengurus itu bisa ini, nanti tinggal diaktifkan piutangnya, nanti warga yang lain bisa melihat siapa sih yang punya tunggakan, yaitu buat motivasi biar benar. bayar gitu. Atau kelebihan bayar juga di sini ini ya, apa terlihat ya? Ya. Oke. Ada potongan nggak ke aplikasinya Mas? Gitu. Ya, untuk setiap iuran itu nanti ada Iya. tadi kan karena kita gratis ya, tidak ada biaya layanan, kita Mm-mm. mengambilnya dari setiap transaksi. Mhm. Termasuk transaksi iuran, kita ada charge Rp1.000 aja gitu untuk setiap transaksi. Itu mungkin yang masuk ke kita ya gitu. Oh, jadi setiap transaksi kena potongan. Kena potongan. Jadi pada akhirnya misalkan apabila nih pengen tahu ya, apabila memang iurannya ceritanya 10.000, berarti kita harus transfernya 11.000. Iya, 11.000 Oh nanti. gitu, oke. Gitu. Ya, betul. Ya wajar lah ya, karena kan Wajar. memang nggak modal apapun, cuman Iya. tinggal install doang, tapi semuanya terfasilitasi Oke. gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya tagihan PLN ini otomatis kepotong atau gimana? Kalau PLN juga sama sistemnya kayak gitu, jadi nanti ada tambahan lah sedikit. Ada gitu ya. tambahan di situ ya. Oke. Jadi intinya hanya di setiap transaksi, tapi di setiap gosip kita di sini ngerumpi mah nggak dapet ya? Enggak. Oh, nggak dapet kebagian juga ikut gosipnya. Iya. Oke. Oh iya, ada Mbak Nata di sini mau nanya, silakan. Mewakili yang tadi bertanya dari WhatsApp, Iya. itu kan seandainya berjualan di aplikasi, kalau kita berjualan di toko oren, toko hijau itu kan ada potongan, itu juga sama potongannya 1.000 apa berapa persen? Iya, semua sama sih Rp1.000 gitu. Jadi termasuk yang jualan juga gitu. Sama ini Mbak, kita juga lagi pengembangan nih. Izin spill dikit ya. Lagi pengembangan nanti ada fitur untuk warung gitu. Itu lagi kita kembangkan nih saat ini. Fitur warung itu apa sih? Fitur warung itu nanti warung itu akan bisa yang pertama aplikasi POS nih untuk pencatatan warung. Nanti juga bisa terintegrasi sama komplek kita. Jadi warga itu bisa ngelihat warung sekitar kompleknya mau belanja apa itu bisa langsung di aplikasi komplek kita gitu. Waduh, maaf ya aplikasi lain, ini ada saingan baru. Iya. Oh iya, bisa gitu ya? Bisa gitu nanti, warung-warung sekitar. Jadi kita ya UMKM atau warung-warung, bahkan warung-warung kelontong kecil atau semacamnya. Warung sayur loh biasanya. Warung sayur, warung buah semuanya nanti bisa kita integrasikan sama komplek kita gitu. Oh, jadi ketahuan. Oh, jadi tinggal aku mau order ini, terus udah gitu klik
Nanti si warungnya nganterin. Bisa nganterin. Wah, cakep. Bisa pick up atau delivery. Ini rencananya pengembangannya berapa lama tuh untuk kayak begitu fitur itu? Untuk yang warung sih mungkin masih butuh waktu beberapa bulan ke depan karena lumayan fiturnya ya agak ini sambil kita maintenance juga untuk yang maintenance juga yang fitur yang saat ini udah ada gitu. Bener-bener yang gerbang aja ini masih terupdate kan? Masih terupdate terus. Next programnya untuk yang portal dan lain sebagainya. Ya. Wow, luar biasa nih emang. Aduh, ini semakin dimudahkan nih kita. Tapi ya memang alhamdulillah ya pada akhirnya komplek kita bisa mengakomodir semuanya. Jadi sehingga kita bisa fokus. Misalkan memang kita bisa fokus mengantar anak atau barangkali kesibukan ibu-ibu kan kurang lebih itu ya. Iya. Atau enggak mungkin juga fokus dalam berkarir. Jadi sehingga nggak kepikiran lagi nih urusan anak. Biasanya kan kalau di komplek itu memang urusannya selain memang kegiatan rutin ya salah satunya iuran dan lain sebagainya. Ya itulah safety-nya kondisi rumah kita pun juga kan kadang terfikirkan gitu. Ataukah barangkali juga mungkin untuk kita-kita yang lagi ada di luar kota jadi nggak usah khawatir. Kan kita biasanya sibuk CCTV masing-masing nih. Nah ini CCTV-nya juga ada tambahan lagi dari sini. Dalam arti kan aktivitas lain orang lain kita jadi tahu. Iya, ngomongin CCTV juga Mbak, itu kita juga lagi ngembangin CCTV nanti bisa terintegrasi di komplek-komplek ataupun yang mungkin di sekitar rumah, itu bisa dilihat langsung di aplikasi komplek kita gitu. Untuk CCTV-nya itu lagi kita kembangkan. Oh, jadi semuanya dikonekin ya? Dikonekin, betul. Luar biasa, aduh. Sukses selalu komplek kita, barangkali ada yang mau diinformasikan lagi nih sebelum kita pamitan nih. Ya mungkin yang mau diinformasikan bagi teman-teman, warga ataupun pengurus yang mau join di komplek kita nanti bisa kunjungi website kami di komplekita.id. Di situ silahkan untuk daftarkan atau mau hubungi sales kami. Itu untuk tanya-tanya silahkan kami terbuka gitu. Tinggal didaftarkan nanti untuk proses selanjutnya sampai penggunaan kita bantu gitu. Mantap, jadi lebih mudah. Pokoknya dimudahkan. Ini udah mobile friendly ya kan. Informasi dan fiturnya juga tadi udah disampaikan dengan baik sama Mas Rifki. Berarti nilainya 20. Kecil Mbak? Hah? Ya, setahu aku sih begitu kalau ngasih nilai. Kalau ngurangin setahu aku ya -5. Ya. Tapi ya pasti mudah-mudahan semakin berkembang ya untuk komplek kita karena kan kebutuhannya emang jadi semakin lengkap nih sama komplek kita ini ya. Jadi di kemudian hari yang kita akan dapatkan dari komplek kita selain tambahan gerbang, kemudian juga yang tadi untuk warung dan lain sebagainya. CCTV juga. Wah, kedepannya masih banyak sih, kita udah ada listnya di bulan apa kita pengembangan, target kita di tahun depan apa aja fitur-fiturnya, pokoknya ditunggu aja di next update-nya. Yes, berarti ditunggu lagi kehadiran di sini ya, nanti kalau udah ada yang terupdate lagi cerita lagi ya. Siap, boleh. Tapi kayaknya nanti udah pakai cincin. Atau cincinnya nanti udah geser ke yang sebelah sana. Ini udah ada ya, tinggal geser di sini. Tinggal geser dah. Selamat menjalankan persiapan menuju hari H. Amin, semoga lancar nggak apa sekalian ya, karena bosnya juga ada di sini. Ya. Pasti diundang ya. Diundang dong pastinya. Promosi. Ya udah deh. Yang pasti sukses selalu buat komplek kita. Sangat bermanfaat, satu aplikasi yang banyak dicintai emak-emak pastinya. Oke, kalau gitu kita langsung pamitan. Terus karena pamit, kita ketemu lagi di Inspirepreneur berikutnya. Thank you Mas Rifki ya. Salaman lagi sekarang. Oh, itu kan masih dingin, nggak ngaruh juga ya diajak ngobrol tetap dingin.